Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kali ini terkait kakak Vina lagi ya. Kali ini kakak Vina ngotot kalau Egi dan Vina itu bukan kecelakaan. Ya, buat Deddy Mulyadi Jeram. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Cerita, Bapak lagi makan. Iya, lagi makan ngadep ke jalan. Ngadep ke jalan. Iya. Kemudian Bapak lihat apa? Cowok itu ketawa-ketawa sama cewek itu. Karena sore itu hujan, saya agak gerimis-gerimis tuh, saya ngelanjutin perjalanan gitu, Pak. Nah, ini Bapak ngelihat motor ini nggak? Di Bapak ini? Ya, saya nggak ngeliat, Pak. Cuman tapi ada motor arah jalan. Arah jalan tuh? Dari arah jalan. Ngelawan arah apa arah jalan? Berlawanan. Lawan arah. Iya, Pak. Enggak satu jalur apa beda jalur? Beda jalur tapi Oh iya, dari sana ke sini. boncengan. Berarti motor motor dia. Bapak boncengan. Iya, motor Nah, dia. Ini berarti yang saya maksud kemarin itu, Pak. Iya, yang Bapak lihat tuh motor dia. Iya, orang boncengan. Iya ini. Nah, terus ada orang yang setelah itu jadi rame, ada orang boncengan lagi nengokin mayat Ya itu yang berhenti. Nah, terus ada yang jalan kaki lagi. Nah, yang berhenti itu kan kemudian dia yang lapor ke si Oki. Iya. Jadi Kalau Oki yang lapor tuh yang nyuruh saya, Pak. Pak, yang punya motor tolong kalau ada polsek terdekat, tolong dong laporin gitu. Itu belum ada yang berani megang. Mayat itu terlungkup. Lihat nggak, Pak, mayat itu terlungkup. Nah, itu loh. Bener sama. Demi Allah, Pak. Itu motor juga nggak ada plat nomor, Pak, depan belakang. Nah, betul, nggak ada plat Loh, nomornya. masa nggak ada plat nomornya? Nggak ada. Nggak ada plat nomor. Serius? Mana? Warna merah putih. Bener. Motornya? Iya, Biru pecah, telur Pak. asin, Pak. Saya sebutin. Ini apa motornya? Motornya? Biru telur asin, terus ada list kuning tuh, yang di step apa step itu kuning, Pak. Boleh. Oh, Iya. boleh. Nah, warna kuning. Gitu. Berarti Bapak ini bareng waktu itu ya? Saya sampai selesai ngangkat, Pak, liatinnya. Kalau saya kan gini, Pak, kalau mau nolong itu takut, Pak. Posisi kan malam, Pak. Yang kurang lebih jam 10:15 lah itu. Lampu Lampu remang-remang, Pak. Ya, bener lampu kuning, Pak. Gitu. Bapak ini nggak kenal ya? Enggak, Pak, saya Bekasi, Pak. Nah, ini sekarang Bapak siap ya? Dua-duanya kita kesaksian ini nggak boleh serampangan. Nanti dilaporin lagi. Siap. Oh, kemarin juga dilaporin juga di akta notaris kan? Nggak ada masalah. Iya, Bapak, kenapa baru sekarang ngomong? Ya kan ramunya lagi ini, Pak. Saya jalan kaki ke 2 tahun berpulang. Nah, kenapa Bapak terus tiba-tiba pengen ngehubungin terus pengen ngomong gitu? Saya ngeliat kesaksian Suroto di Agents TV, Pak. Kenapa? Ada pelorot itu. Maaf ini. Itu nggak betul ya? Nggak betul, siap dipertemukan saya. Nah, ini Bapak bikin pengakuan ini dipaksa atau ada yang nyuruh atau Nggak apa? ada, Pak, nggak ada yang Nggak ada. Kenapa Bapak pengen ngasih pengakuan ini? Ya karena nggak bener itu, Pak Suroto, ada yang pelorot itu, Pak. Karena terpanggil jiwanya. Panggil jiwanya. Melihat ada keterangan di Iya. televisi yang Bapak lihat, menurut Bapak berbohong. Berbohong. Karena Siap dipertemukan dengan Pak siap Suroto. dipertemukan. Siap beradu di pengadilan. Siap. Yang jelas, Yang- keterangan Bapak sama keterangan ini sama, Ya nyambung. nyambung, tidak saling bertentangan, ya Ba- kan? Bapak gimana? Iya, Pak. Bapak kenapa datang ke sini ngomong gitu? Saya gini, lihat film, Pak. Film Film Pina. Itu. Nah, itu salah. Salah. Nah, itu saya kan itu ada ngomong jembatan tahun. Saya ingat yaitu acara tunangan anak saya tanggal 27 Agustus hari Sabtu. Nah, saya tadinya kan sebelum apa ini kan saya mau ke sini, cuma kan saya operasi dulu, Pak. Oh. Saya najar, saya mau ngomong. Emang udah niat mau ke sini? Iya. Jadi maksudnya Bapak ngasih tahu ini untuk apa gitu? Ya kalau saya sih insya Allah tujuh apa yang terpidana itu bebas. Waktu itu yang saya lihat itu kayaknya kan, masa ini pembunuhan gitu kan. Oh, padahal ini kecelakaan menurut Bapak. Kecelakaan murni, Karena Pak. Bapak adalah saksi langsung melihat motor nabrak. Demi Allah, Pak, kalau ada orang yang bilang itu kecelakaan, saya siap. Oke. Ayo bermubahalah sama saya. Bukan mubahalah, Pak. Nggak Iya. usah, karena ini kan urusannya Enggak, kan? urusan di pengadilan. Kalau memang orang nggak percaya, Loh, enggak, nanti Bapak bersaksi. Jadi Bapak bersedia di BAP oleh Mabes Polri. siap, Bersedia. siap. Yang penting saya Bapak- dikasih pengacara. Oke, udah gampang kalau pengacara, nanti siapin. Bapak bersedia bersaksi di pengadilan. Siap. Bapak. Demi Allah, Pak. Demi Allah ya, Pak ya. Iya. Karena kesaksian Bapak ini sangat membantu membebaskan 8 terpidana. Di kesaksian
katanya Banpol desa, katanya Oh, ada iya. celana melorot, pertemukan sama saya orangnya. Nah, Pak Suroto. Nah, Pak itu Suroto Banpol saya mengatakan siap lihat nggak saksi, ada, Pak. lihat Vina celananya melorot. Itu fitnah itu Oh. fitnah orang yang sudah meninggal malah. Orang udah sengsara malah difitnah. Oh. Itu murni kecelakaan. Hmm. Coba kalau di CCTV di situ tuh ada CCTV loh Pak. Ah. Buka aja. Ada nggak saya di situ pas lihat di situ? Kalau memang ada kelihatan. Oh. Siapa yang menolong di situ? Yang lihat pertama ada kelihatan kalau orang pada jujur. Oh. Terus orang yang bawa motor itu bersuara lah untuk kebenaran. Jadi Bapak ngomong aja. Sok di sini Bapak ngomong. Siapapun yang melihat peristiwa itu Tolong siapapun yang melihat, bapak-bapak yang pada waktu itu melihat. pada waktu itu yang saya suruh, saya minta tolong yang bawa motor lapor polisi yang terdekat, tolonglah bersuara ini untuk kebenaran, kasihan orang-orang yang tidak bersalah di penjara. Itu aja yang saya sampaikan. Karena Bapak melihat langsung. Ya saya di sini memberikan kesaksian apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, kalau itu adalah kecelakaan. Dan tolong orang-orang yang waktu itu pada melihat. Dokternya sendiri seperti apa, Mbak? Kalau saya sih semuanya menyerahkan kepada pihak kepolisian dan pengadilan ya. Saya menghormati jalannya proses pengadilan, proses hukum gitu kan. Tapi kan tetap kalau semuanya menduga ini kecelakaan, kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Ada buktinya nggak, Mbak? Dasarnya Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan, Mbak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada ya, nggak ada luka tusuk, tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak wajar gitu, Mbak? Ya, Nggak wajar di bagian apa, Mbak? Mungkin di bagian kemaluan, terus di bagian tubuhnya juga kayak remuknya tuh remuk pembunuhan aja lah gitu. penganiayaan gitu, Mbak? Iya, terutama di bagian kepala ya. Kayak ada dipukul benda gitu. Iya, karena kepala ini lunak sekali. Tapi harapan dengan adanya sidang PK itu gimana, Mbak? Ya, balik lagi saya serahkan semuanya kepada pihak kepolisian dan pengadilan gitu aja, Mas. Kejar-kejaran dengan melempar batu itu sebenarnya tidak ada. Karena jam 10 malam menurut keterangan Widi sama Mega masih telepon-teleponan dengan Vina. Dengan Vina. Gitu loh. Jadi ini bisa dipatahkan. Keterangan yang disampaikan, yang diskenariokan oleh Aibtu Rudiana waktu itu masih Aibtu Rudiana itu menurut saya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses bahwa yang bersangkutan ya membuat skenario sehingga korbannya adalah 8 orang dan 3 DPO tadi. Yang menarik tuh sebenarnya pada saat itu Pak Rudiana masih itu, tapi dia punya keleluasaan yang luar biasa dan bahkan kemudian diduga sekarang orang mulai mempersoalkan ini jangan-jangan perekayasanya ini adalah Pak Rudiana, ini diduga seperti itu. Ya, pengalaman saya selama bertugas 35 tahun lebih di kepolisian lah. Jadi kalau seorang berpangkat Aibtu kemudian bisa mengendalikan kasus seperti pembunuhan Eki dan Vina ini sedemikian rupa, itu orang ini punya peranan penting dalam suatu kesatuan Polres. Coba perhatikan podcast Kakak Pina ini di dua sisi. Yang waktu itu diinformasikan mengenai Vina mengalami kecelakaan pas di rumah tuh siapa ya? Jadi ada yang datang, saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Gitu. Nggak lama saya dapat kabar katanya pelaku ketangkap. Oh, pelaku ketangkap? Iya. Terus saya tengoklah ke Polres 851 itu. Posisi dia sudah ada kayak di ruangan sel gitu loh. Saya ngeliat itu pelakunya. Yang ngobrol sama kok meja gini gitu. Nah, pelaku ngomong apa waktu kau bilang kamu tega? Ya diem aja. Diem aja? Diem aja. Mereka nggak ngomong sama sekali? Nggak ngomong. Pada saat diponis pun saya tanya tuh mereka diem aja. Diem aja tuh? Kenapa? Ternyata nggak ada yang kenal di antara orang-orang itu. Saya udah curiga juga. Sejak lama udah saya banting namanya kakaknya Pina.
Ya kakaknya Pina kok berani-beraninya mau apa bayaran berapa? Itu baru bayaran. Lu jangan nuduh-nuduh gua bayaran ngedongkrak ini. Ya, bilang lagi bayaran teriak-teriak bayaran lo ke orang. Ya kan? Apa lo? Ya DM gua di sana ngerasa lo. Ya. Udah lonte-lontehin orang pula kau. Ya. Emang kau panas kenapa? Ya ini harus didongkrak terus sama netizen. Ya nggak hanya kita aja, seluruh rakyat Indonesia ini membutuhkan keadilan itu, bro. Ini bukan zaman PKI lagi, dikit-dikit ancam kamu, dikit-dikit ancam sama orang yang berteriak minta keadilan itu. Kamu kira kamu ngasih uang? Rudiana kasih uang sama orang atau saya dibayar uang sama orang? Kita ini butuh keadilan, bukan butuh bayaran. Kamu harus tahu itu. Ya dikit-dikit ancam sama orang. Kamu itu kelakuan PKI tahu? Ya. Nggak perlu kamu ancam-ancamin orang begitu. Ikut-ikutan pula kalau kayak Rudiana lo caption itu jangan merasa aman. Ya nggak merasa aman tuh saya tanya Rudiana apa gua? Ya kan? Dikit-dikit lo teriak ancam sama orang, tangkap. PKI ini model begini di zaman now. Zaman modern gini lo masih ancam-ancam gua bedil langsung lo. Ya gua nggak banyak tanya. Kalau ada orang datang ke saya itu nggak tahu asal muasalnya, ya langsung gua bedil di sono. Nggak kira-kira gua juga bisa bersifat kayak dia. Ya kan? Itu gua. Lo ancam-ancam gua. Enak aja. Tamat tuh bentar lagi tuh. Ya Tuan Takur lo tuh. Mau apa lagi lu? Hah? Apa lagi lu ngancam gue? Enggak dari siaran langsung lu ancam-ancam gue. Sekarang masuk pula ke DM ancam-ancam pula. Hei. Zaman gini hari ya PKI beranak pianak ternyata. Kau pikir saya takut? Ya nggak takut saya. Harus ya negara Republik Indonesia ini ya harus yang mananya bersihkan yang namanya oknum agar institusi kepolisian ya citra polisi itu cemerlang kembali. Ya, jangan berpihak dengan oknum. Ya, kita ini masih sekelas reserse narkoba loh. Merangkap-rangkap. Tuh lihat, banyak saudara-saudari kita di Makobrimob segala macam masih banyak loh. Ya orang itu yang nggak sependapat dengan Rudiana itu. Ya nggak sependapat bertindak sendiri. Negara kita ini katanya negara hukum, punya prosedur, ya kan? Nah, kenapa dia bertindak sendiri? Merekayasa dari kakaknya Pina. Saya curiga dengan kakaknya Pina. Lah sekarang gini, identitas yang namanya identitasnya si Eki, ya kan mana? Rudiana kasih tahu enggak? Cuman Pina aja. HP-nya Pina yang dia dongkrak, HP-nya Eki enggak. Kenapa? Apa salahnya Eki sama yang namanya Pina? Bedanya, ya kan kalau itu ternyata atau yang bonceng Pina beda lagi orang. Itu yang harus dipertanyakan, ya kan? Sumpah pocong mau, sumpah itu mau, 7 turunan biar mati semua. Jangan mengarang-arang lah. Ya kamu mau sumpah-sumpah itu silakan deh, lidah nggak bertulang itu ya silakan. Tapi ya bebaskan itu yang 7 orang-orang yang tidak bersalah. Orang tua mereka orang menangis darah lu selama 8 tahun. Itu lu harus tahu di sana. Ya, lu harus tahu. Kenapa mesti rakyat harus diam kamu bungkam dengan ancaman-ancaman kamu itu? Ya kamu dan kru-krunya dendam ya sama saya ya. Emang saya berlaku jahat sama kamu. Kamu itu penjahat, harus dibasmi. Mungkin hari Rabu Saka akan mengikuti tes untuk ikut masuk ke suatu perusahaan. Ya, insya Allah mudah-mudahan Saka bisa bekerja, ya kan? Karena saya sebagai orang tua angkatnya Saka mengupayakan untuk masa depannya Saka seperti apa. Artinya terutama ya kan untuk kehidupan Saka, bahwa Saka harus bekerja untuk menghidupi dirinya, ya kan menuju ya kan masa depan. Kalau bisa dengan kakaknya, ya betul bekerja. Jadi satu paket ya. Satu paket dengan Jaka. Luar biasa kan. Artinya kita sebagai lawyer tidak hanya mengutamakan pembelaan, tapi sisi untuk pekerjaan pun langsung ke sana. Karena utama logistik itu dalam kehidupan kan perlu itu dalam
Jangan sampai pelaku dia duduk dulu mereka menjalani tiba-tiba akibat jadi pengangguran sehingga dia punya masa depannya enggak ada. Jadi kakaknya juga sampai berhenti kerja tuh gara-gara ngurus saka. Tapi mudah-mudahan hari Rabu kita tes, mudah-mudahan terterima dan dia akan menghidupi keluarga mereka dengan gaji dan tidak nganggur lagi. Sejauh perjalanan masa depan Saka, itu yang dipegang sama dia untuk ini gelok beneran nggak tahu itu nanti juga ada karmanya sendiri Bu Eti ya mudah-mudahan Bu Eti nonton ya Bu, Ibu nggak mungkin nggak nonton, Ibu udah di uber sama netizen gimana hati nurani Ibu ya. Nih ini korban Ibu salah satunya ya, tolong ya Bu, Ibu punya anak keturunan Bu ya. Gusti Allah nggak tidur Bu, saya emosi Bu, terus terang Ibu seorang ibu loh, masih ada 7 orang tuh Bu ya. Astagfirullah ya Allah Tuhan, Gusti Allah udah turun Bu sekarang menunjukkan keajaibannya. Kalau yang satunya sudah meninggal. Bener Bu, emosi saya Bu, bener. Saya juga seorang ibu, saya nggak ngelahirin Saka Bu, tapi saya pakai hati Bu, jahat Ibu. Wah, itu dia videonya, gimana menurut kalian ya? Ya, komen di bawah ya. Oh gitu, sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.